Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya yang soleh dan solehah, pada pagi hari ini saya doakan antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran via Zoom meeting. Insya Allah pembelajaran Zoom meeting kita akan kita laksanakan minimal 1 kali seminggu. Jika bisa lebih nanti kita lebih, jika tidak minimalnya 1 kali dalam seminggu. Pada hari ini teman-teman semuanya kita akan membahas tentang pembelajaran hukum mim sukun. Namun sebelum pembelajaran itu kita mulai, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita terlebih dahulu dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Ustaz boleh lihat layar ya, Ustaz bagikan materi kita hari ini. Nah, jika nanti ketika Ustaz menjelaskan, anaknya ada yang belum paham, boleh langsung bertanya anak ya. Oke, saya ulangi. Jika nanti ketika Ustaz menjelaskan, ada anaknya yang belum paham, belum mengerti, boleh bertanya. Oke ya. Baik, di sini saya jelaskan kita akan belajar tentang hukum mim sukun. Enak ya. Mim sukun itu seperti apa? Nih, Ustaz besarkan dulu. Bisa ya? Nah, bisa. Nampak ya? Nah, kita angkat dulu. Nah, hukum mim sukun itu yang mana? Yang ini. Ini mim sukun namanya ini. Mim yang ada tanda ini yang di atas. Nah, mim sukun ini bagaimana cara membacanya? Dia terbagi 3 macam. Hukumnya terbagi 3, nak. Saya tanya dulu, berapa macam hukum mim sukun, nak? 3, paham ya? Sampai sini paham ya? Oke, kalau paham nanti kita lanjut. Nah, yang pertama, hukum mim sukun itu ada disebut dengan idgham mimi. Ada yang disebut dengan idgham mimi atau idgham apa namanya? Lupa saya. Yang pertama, yang disebut dengan idgham mimi, yang mana idgham mimi ini adalah, teman-teman boleh lihat di layar, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkat atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Intinya, ketika mim sukun, salangi, ketika mim sukun bertemu mim, bacaannya wajib dengung. Naik warna hijau berarti bersuara. Oke, nak ya. Boleh dilihat sini, nak. Salangi sekali lagi ya. Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya langsung. Idgham mimi adalah apabila mim sukun, mim yang ada tanda ini, bertemu dengan huruf mim setelahnya, maka cara membacanya itu wajib dibaca dengung. Contohnya seperti ini. Bentar, ada yang japri di WA, nak. Bentar, nak ya. Bentar ya. Bentar ya. Agak minta password. Oke, kita lanjutkan. Mana tadi ini? Bentar, nak ya. Oke, kita lanjutkan, nak. Di sini, teman-teman semuanya, contohnya ini. Ini ada mim sukun nih. Nah, hurufnya ini kan, ada mim sukun. Nah, mim sukun ini bertemu dengan huruf mim. Maka ini hukumnya adalah idgham mimi. Cara membacanya di sini gimana? Yaitu wajib dibaca dengung. Wajib dibaca dengung apabila ada mim yang sukun bertemu dengan huruf mim. Contohnya seperti ini. At'amahum min ju'. Yang humnya ini dibaca dengung. Oke. Oke. Saya tanya dulu sampai sini. Maksud dari idgham mimi, anak-anaknya sudah paham? Sudah, nak? Perlu Ustaz tanya satu-satu? Atau semuanya sudah paham? Boleh aktifkan suaranya. Kalau ada yang belum paham, bilang nggak paham, nak. Biar nanti saya jelaskan ulang. Nah, kalau udah paham, coba kita praktekkan dulu. Kalau sudah paham, coba kita praktekkan ya. Pertama, coba Alia. Video yang di bawah Ustaz tuh. Coba Alia baca ini, nak.
Ketika ada mim sukun bertemu mim, dia wajib dibaca dengung. Coba Alia bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At'amahum min ju'. Oke, Alia sudah benar. Bagian home-nya ini dengung. Berikutnya coba di bawah Alia itu ada Kaisha. Coba Kaisha baca ini nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At'amahum min ju'. Oke, home-nya Anda benar. Cuma di sini ada yang janggal tadi. Coba ulang sekali lagi nak. Home-nya sudah benar. Coba ulang sekali lagi. At'amahum min ju'. Oke, pada hukum mim sukunnya Kaisa sudah paham. Cuma di sini nanti kita bahas ya lain waktu ya. Di sini selain ada hukum mim sukun, dia juga ada nun sukun. Cuma kalau antum belum paham tentang hukum bacaan nun sukun, insya Allah ke depan kita akan belajar tentang hukum nun sukun. Cuma sekarang pembahasan kita adalah hukum mim sukun. Baik, coba di bawah Kaisa itu ada Askan. Coba Askan, ketika ada mim sukun bertemu mim, dia wajib dibaca dengung. Dengung itu ditahan, dilamakan dikit. Oke, coba Askan baca ini nak. At'amahum min ju'. Oke, sudah lumayan dengungnya. Mantap nak. Berikutnya di bawah Askan tuh ada Kenzo. Kenzo aktifkan suara nak. Oke, coba Kenzo baca ini Kenzo. At'amahum min ju'. Oke, hukumnya bacaan hukum mim sukun sudah bagus. Cuma sedikit saya ingatkan kembali materi kita sebelumnya nak ya. Ketika ada huruf berharakat fathah, setelahnya ada alif, maka dia wajib dibaca panjang 2 harokat. Mengingatkan aja. Makasih Kenzo, untuk hukum mim sukunnya antum dah paham. Berikutnya ada Syabil. Coba Syabil, lanjutkan nak. At'amahum min ju'. Oke. Berikutnya Kaisa. Kaisa coba baca ini nak. Salah Kaisa. Zahra. Zahra salah. Kaisa udah tadi. Zahra. Coba Zahra. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At'amahum min ju'. Oke, sudah bagus. Berikutnya, makasih Zahra. Berikutnya Amar. Coba Amar baca ini nak. At'amahum min ju'. Oke, Amar juga ada bagus. Ingat ya, ketika mim sukun bertemu mim wajib dibaca dengung. Terakhir itu ada Aga. Coba Aga baca ini nak. Min ju'. Ulang lagi nak, kurang jelas tadi suaranya nak. Ulang lagi. At'amahum min ju'. Oke, yang home-nya juga sudah bagus. Oke, satu lagi sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ketika mim sukun bertemu mim, wajib dibaca dengung yang disebut dengan idgham mimi. Anaknya sudah paham? Udah. Nah ya, kalau udah coba kita berlatih masing-masing kita baca satu contoh soal. Bukan contoh soal ya, contoh latihan. Masing-masing kita nanti saya tunjuk bergiliran membaca satu contoh ini. Kalau di bagian contoh ini dikasih tanda baris hijau, itu menandakan ada hukum mim sukun. Kalau di bagian latihan ini tidak dikasih, Ustadz berharap antum tahu ketika ada hukum mim sukun bertemu mim, dia wajib dibaca dengung. Oke ya, kita coba mulai dari video paling atas. Di bawah Ustadz tuh ada Zahra. Coba Zahra baca yang ini Zahra.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biizni rabbihim min kulli amr. Oke, hukum idgham mimi sudah bagus. Katanya di bagian mana terdapat hukum idgham miminya, Nak? Di bagian mana, Zahra, terdapat hukum idgham miminya? Di mimnya. Nih, sini ya. Iya. Oke, di mim nanti mim sukun bertemu mim. Mantap, sudah bagus. Atau sudah paham. Berikutnya di bawah Zahra itu ada Kenzo. Aktifkan suara Kenzo, Nak. Nah, Kenzo bagian contoh yang ini, Nak. Coba perhatikan mana yang ada mim sukunnya. Kita pelajaran kita ada mim sukunnya. Coba, Kenzo, lanjut Kenzo. In kuntum mu'minin. Oke, untuk hukum hukum mim sukunnya Kenzo sudah bagus. Nanti kita belajar lagi tentang hukum mim sukun ya untuk kedepannya. Untuk sekarang kita fokus mim sukun dulu ya. Kenzo udah bagus untuk hukum bacaan mim sukunnya. Berikutnya di bawah Kenzo ada Amar. Coba Amar baca yang ini, Nak. Perhatikan yang terdapat mim sukun ya. Oke, Amar, untuk bacaan hukumnya sudah bagus. Mim izhar idgham miminya sudah bagus. Cuma di sini saya ingatkan dulu Amar ya. Yang untuk teman-teman semua juga, di sini ada lambang panjang ya. Ada lambang mat. Ini namanya mat jaiz. Kalau lambang seperti ini. Ini lambang mat ini tidak dibaca. Tidak dibaca fathah maksudnya. Dia hanya melambangkan bahwasanya huruf la-nya itu dibaca panjang 5 harokat, bukan dibaca ala, a, dan seterusnya. Tetapi ala innahum mab'utsun. Kayak gitu ya. Oke. Amar, untuk yang bacaan idgham miminya sudah bagus. Oke, berikutnya di bawah Amar ada Aga. Aga yang ini Aga. Sama ini juga Ro'ana ala qulubihim makanu. Oke. Bacaan idgham mimi Aga juga sudah bagus. Ini ya, mim sukun bertemu mim ya. Berikutnya di bawah Aga ada Nisa. Nisa aktifkan videonya, Nak. Aktifkan suaranya. Oke, Nisa bagian yang ini Nisa. Perhatikan mim sukun bertemu mim. Dia wajib dibaca dengung. Wa kana sa'ayukum maskura. Oke, mantap. Yang ini juga ada bagus idghamnya. Makasih, Nisa. Berikutnya Askan. Yang ini Askan. Perhatikan ya, ada mim sukun bertemu mim. Di sana nanti wajib dibaca dengung. Coba baca. Allazina Ya. Ini harokatnya hilang ya. Di sini ada fi ya. Allazina fi qulubihim. Ulang lagi, Nak. Allazina fi qulubihim marad. Marad. Mati aja. Marad. Oke. Oke, untuk bacaan mim sukunnya mim sukun bertemu mim juga udah bagus. Berikutnya di bawah Askan ada Kaisa. Kaisa yang ini Kaisa. Wama tuqaddimu li Ini nunnya mati ya. Nunnya mati. anfusikum min. Oke, bingung di sini juga ada bagus dengungnya. Oke, berikutnya di bawah Kaisa ada Alia. Alia yang ini Alia. Coba aktifkan suaranya. Ya, coba Alia baca yang ini. Alam yajidu lahum min dunillah. Oke, yang bagian ini ada
Mim mati bertemu mim. Cuma tandanya ada yang hilang nih. Udah bagus, nak? Berikutnya, makasih Alia. Ada Sabil terakhir. Sabil coba baca yang ini. Ini ada mim bertemu mim. Mim sukun bertemu mim. Coba Sabil. Suara Sabil belum aktif? Suaranya, nak? Wallahu batakum minal ard. Oke, Sabil juga ada bagus bacaan hukum mim sukunnya. Oke, ada yang belum dapat giliran untuk contohnya, nak? Udah semua ya? Kalau udah semua nih tanggung satu lagi biar saya bacakan. Itu perhatikan ya, di sini ada mim bertemu mim. Yaghfir lakum min zanubikum. Sebenarnya zunubikum ya. Ini tulisannya salah nih. Sebenarnya zu. Yaghfir lakum min zunubikum. Yang bagian ini wajib dibaca dengan. Oke, kembali ke materinya. Saya tanya sebelum kita lanjut ke bagian kedua. Hukum idgham mimi anaknya sudah paham? Udah nak ya? Kalau udah kita masuk pelajaran kedua. Tadi kan ada 3 tuh. Ada 3 tentang hukum mim sukun kan ada 3. Yang kedua disebut dengan ikhfa syafawi. Yang kedua disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini seperti apa? Nih, apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya harus dibunyikan sama-sama di bibir dan didengungkan. Istilahnya juga ketika mim sukun bertemu ba masih dengung. Ingat ya, mim sukun bertemu ba dia masih dibaca dengung. Yang disebut dengan ikhfa syafawi. Contohnya di sini ada mim bertemu dengan ba. Maka di sini wajib dibaca sama dan dengung. Contohnya seperti ini. Walladzina hum bi rabbihim. Bagian humnya dibaca dengung. Sampai sini tentang ikhfa syafawi ada pertanyaan untuk pengertiannya sebelum kita latihan? Enggak. Bentar, tak minum dulu, nak. Bentar, ada yang chatting. Ada pesan kah? Semuanya perhatikan, nak, teman-teman. Nggak usah chatting-chatting dulu, nanti nggak fokus. Baik, lihat di sini, nak. Di sini ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu yang mana ketika mim sukun bertemu dengan ba. Nah, ketika mim sukun bertemu ba, bacaannya samak dan dengung. Oke, saya tanya dulu. Satu-satu. Zahra, mim sukun bertemu ba, apa hukum bacaannya, nak? Sama ikut didengungkan. Nama hukumnya, bukan cara membaca. Nama hukumnya apa, nak? Sama dan didengungkan. Itu cara bacanya, nak. Kita tanya lagi ya. Apa nama hukumnya apabila mim sukun bertemu dengan ba? Ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi. Nama hukumnya ditanya, nak ya, bukan cara membacanya. Kalau cara membacanya ditanya, maka disebut dengan cara bacanya sama dan dengung. Oke, Askan. Apa hukum mim sukun bertemu dengan ba, nak? Nama hukumnya? Ikhfa syafawi. Oke, ikhfa syafawi. Alia, apa hukum mim sukun bertemu dengan ba, nak? Nama hukumnya? Ikhfa syafawi. Oke, kita tanya satu-satu. Mau memastikan anak-anak Ustadz semuanya paham gitu. Kaisa, boleh 3 suara, nak? Apabila mim sukun bertemu ba, apa nama hukum bacanya, Kaisa? Ikhfa syafawi. Oke, Sabil. Apabila mim sukun bertemu dengan ba, apa hukum bacaannya, nak? Ikhfa syafawi, Ustaz. Oke, Kenzo. Apabila mim sukun bertemu dengan ba, apa nama hukum bacaannya, nak? Ikhfa syafawi. Oke, mantap. Berikutnya, Amar. Apabila mim sukun bertemu dengan ba, apa hukum bacaannya, nak?
Ika Syafawi. Oke, mantap. Berikutnya di bawah Amar. Agah. Apabila min sukun bertemu dengan ba, apa hukum bacanya Agah? Apa hukum bacanya, Nak? Nama hukumnya, bukan cara membacanya. Ketika min sukun bertemu ba, apa nama hukumnya, Nak? Agak nggak aktif suaranya. Aktifkan suara dulu, Nak. Suara itu belum aktif. Oke. Apabila min sukun bertemu ba, apa nama hukumnya, Nak? Mim sukun ketemu ba. Ya. Ikhfa syafawi. Oke. Berikutnya Nisa. Apabila min sukun bertemu ba, apa nama hukum bacanya, Nak? Apa Nisa? Nama hukumnya, Nak? Ikhfa. Nggak dengar suara Nisa. Apa hukumnya ketika min sukun bertemu ba, Nisa? Apa hukumnya, Nak? Ikhfa syafawi, Nak. Ikhfa syafawi ya. Coba baca. Ikhfa syafawi, coba baca. Ikhfa syafawi. Oke. Ketika min sukun bertemu ba, hukumnya adalah ikhfa syafawi. Oke, berikutnya Nadifa, boleh aktifkan suara Nadifa, Nak? Nadifa, aktifkan suaranya, Nak. Oke. Nadifa, apabila min sukun bertemu ba, apa hukum bacaannya, Nak? Ikhfa. Apa nama hukumnya, Nak? Ikhfa syafawi. Ya, ini ya. Oke. Semuanya udah dapat giliran ya? Oke. Tadi bagi yang baru bergabung, sekali lagi saya ingatkan, tadi kita belajar tentang hukum mim sukun, ada 3 macam. Pertama, idgham mimi, mim bertemu mim, wajib dibaca dengung. Kedua, apabila ikhfa syafawi, mim bertemu ba, bacaannya samar dan dengung. Nah, yang ketiga, untuk contohnya nanti kita di bagian latihan ya. Yang ketiga, teman-teman ini paling mudah nih. Bacaannya mudah kok. Untuk yang ketiga, nama hukumnya adalah izhar syafawi. Apa nama hukum yang ketiga, Nak? Izhar syafawi. Oke, semuanya perhatikan ya, Nak ya. Nanti nggak paham. Nah, izhar syafawi ini. Izhar syafawi. Nah, intinya kalau izhar syafawi ini adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ya, alif, ba, ta sampai ya, selain huruf mim dan ba. Ingat saja itu. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, saja, ta, kho, dan sampai ya, selain dengan huruf mim dan ba, maka cara membacanya harus jelas di bibir dan mulut tertutup. Intinya, ketika izhar syafawi, mim bertemu selain huruf mim dan ba, bacaannya dibaca jelas. Contohnya di sini, mim bertemu ya, bukan mim bertemu ba, bukan mim bertemu mim. Maka pada bagian mimnya ini, pada bagian lamnya ini, maka lamnya itu tidak dibaca dengung. Baca biasa aja. Alam yarawunaha. Jangan dibaca seperti ini. Alam yarawunaha. Kalau kayak gitu salah jadinya. Karena izhar syafawi ini dibaca jelas. Jadi ketika dia dibaca jelas, dia baca biasa aja, mati saja gitu. Alam yarawunaha. Paham anak-anaknya, Nak? Paham. Oke. Kalau paham kita coba contoh sekali. Habis ini kita coba quizy ya. Kita untuk mengetes kemampuan antum paham atau enggaknya. Coba masing-masing contoh satu orang. Mulai dari paling atas videonya Zahra. Coba Zahra baca ini, Nak. Oke. Lamnya tidak dengung ya. Oke, berikutnya Amar. Coba baca yang ini, Amar. Putus-putus. Oke. Amar, bagian lamnya ini jangan dengung, Nak ya. Mim bertemu nun
itu izhar safawi, dia tidak dengung. Ingat aja ketika mim sukun tidak bertemu dengan huruf mim dan ba, maka dia wajib dibaca jelas. Alam naj'al kayak gitu. Jangan dibaca alam naj'al. Kalau kayak gitu salah bacanya. Oke? Oke, Amar. Makasih, Amar. Berikutnya coba Alia. Yang ini Alia. Alam yajidka. Oke, tidak didengungkan ya. Berikutnya di bawah Alia ada Sabil. Yang ini Sabil mim bertemu hamzah. Mim bertemu a. Lahum ajrun. Oke. Nisa. Yang ini Nisa mim bertemu nun. Ini mim sukun ya. Mim sukun bertemu nun. Coba Nisa baca nak. Nisa baca. Ada Nisa nak? Nah, coba Nisa mim bertemu nun nak. Tidak dibaca dengung. Alaihim nar. Alaihim kalau mau dimatikan huruf-nya. Kalau tidak dimatikan huruf berarti narun. Sama kalau dimatikan berarti nar panjang gitu. Oke, makasih Nisa. Berikutnya Askan. Coba yang ini Askan mim bertemu dengan ain juga tidak dengung. Izhum alaihim. Oke, mantap. Tidak didengungkan ya. Berikutnya Kenzo. Yang ini Kenzo. Di sini ada mim bertemu dal. Nah, ini salah huruf ya. Mana? Fadam dama. Ini harkat fathah nak ya. Yang ini harkatnya fathah ya. Kenzo. Fadam dama ya. Yang ini harkatnya fathah. Ini salah ini. Coba Kenzo baca. Aktifkan suaranya. Oke, lanjut. Fadamdam alaihim. Oke, saya ulangi, ingatkan lagi ya. Ini salah ketik. Sebenarnya padam dama. Ini harkatnya fathah ya. Ulangi lagi nak. Ini harkatnya fathah. Ulang lagi. Fadamdam alaihim. Padam dama alaihim. Ini salah ketik. Fadamdam alaihim. Oke, yang ini tidak dengung ya. Sudah bagus. Mim bertemu dal tidak dengung. Berikutnya di bawah Kenzo ada aga. Mim bertemu dal juga nih. Coba baca. Bihamdi rabbika. Oke, tidak dengung ya. Kaisa, coba baca yang ini Kaisa. Alam Oke, mantul. Berikutnya Nadifa, baca yang ini Nadifa. Mim bertemu ya. Aktifkan suara Nadifa nak. Oke, ulang lagi Nadifa. Walam yakullahu. Oke, sudah bagus ya. Oke, kita rangkumkan dulu nak sebelum kita coba kuizi kita. Sebelum kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan, saya ulangi lagi. Hukum mim sukun secara umum ada berapa nak? Ada 3. Ada 3 ya. Nama apa namanya? Mimi. Jika Mimi itu mim bertemu dengan apa nak? Bertemu dengan mim. Mim bertemu mim. Cara membacanya gimana? Sukun berteman dengan Mim ya. Sukun bertemu dengan Cara membacanya gimana? wajib dibaca dengan Oke, yang kedua, hukum bacaannya apa namanya? Hukum bacaannya kedua. Nah, ikhfa safawi itu mim sukun bertemu dengan apa? bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya gimana? Bunyikan sama-sama Biar dan didengungkan. Oke, yang terakhir. Yang terakhir. Yang ketiga apa? Hukum Izhar safawi. ketika mim sukun bertemu dengan apa? ba. Mim dan ba. Mim dan ba. Oke, ingat nih ya, selain huruf mim dan ba, maka dibaca. Cara membacanya gimana? Tulis di bibir Bibir dan mulutmu tutup. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Mau coba kuizi? Mau coba kuizi kita nak? Udah pernah main kuizi itu? Apa ini? Antum udah pernah main kuizi? Enggak bang kuis bun. Oke, kita coba kuizi ya. Naik.
Nanti Wih, antum seru join nih ya. mainnya nih ya. Wih, seru Antum nih join ya. balap-balap mobil lah. Kan, antum join ya, Ustaz bagikan antum join, Ustaz bagikan linknya di apa namanya? Di chatting Zoom ada, di WA juga Ustaz bagikan. Boleh join. Klik link itu kemudian masuk dengan nama antum ya. Klik link itu kemudian masuk dengan nama antum. Di WA ada, kemudian di apa lagi tadi dah? Di WA dan di Wizard ah. nah, masuk situ pakai Sama nama antum kapan? ya. Nah, ini Kaisa sudah masuk satu orang. Sebentar, Ustaz. Sebentar. Ya, ditunggu ya. Waktu kita beberapa menit lagi. Nak ngerti dah. Nak belum Diklik link, ada di pesan. Gimana cara mainnya nih, Ustaz? Nanti saya jelaskan. Antum klik Seru link ini dulu. nih. Silakan antum klik link. 079. Ada link yang saya kirim di pesan. Iya, nah bisa keluar doh. Nah, ada Kaisa, Gaga yang udah gabung. ada. Ya, silakan gabung nak. Gimana? Agak dinosaurus. Di pesan, coba cek pesan nak. Mainan dek. Udah gabung Ustaz. Coba cek pesan WA-nya. Bentar. Coba cek pesan WA atau pesan Zoom-nya nak. Coba cek di pesan WA atau pesan Zoom-nya. Klik link itu, Itu pesan kemudian WA tuh. join dengan nama antum. Ini ada 3 orang udah bergabung nih. Ya, Link itu join ini tekan nih. Nah, klik join. Nah, gabung dan ketik nama antum ya. Buat nama masing-masing. Nih, sudah 3 orang ya. Sudah 4 orang yang bergabung. Ya, teman-teman yang lain ditunggu. Wih, bagus nih. Ada orang. Amar, bisa ikut join nak? Klik itu aja Amin. Buat nama adik. Ya, boleh ikut nak. Yang belum join, Tapi nama di sini di pesan Zoom, ada klik link, Yo. link itu. Dah, meh. Masukkan nama antum. Nah, ada Kenzo udah, bisa udah, Kaisa, Aga, Alia udah. Atau di WA juga saya bagikan linknya tadi. Bagus gambarannya. Anak-anak ngerti Ustaz. Yang belum ngerti siapa nak? Kaisa, burung. siapa? Boleh tangan nak? Askan udah, Zahra.